Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi di video kali ini kita balik lagi ya ke studio ya. Video kali ini kita akan mereview atau kita juga akan mengunboxing salah satu DSP amplifier keluaran dari Masway ya. Jadi DSP amplifier ini baru aja keluar ya. Ya udah sekitar berapa bulan yang lalu, cuma ini masih baru banget dan teknologinya juga termasuk teknologi yang terkini untuk teknologi DSP. Pasti kalian penasaran kira-kira apa yang akan kita review di Masway M12. Oke guys, jadi sebelum gua unboxing Masway M12 ini, gua pertama-tama akan menjelaskan dulu apa aja sih fitur-fitur yang ada di sini ya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang disematkan di dalam prosesor Masway M12 ini. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian paling kanan ya. Jadi di sini ada namanya full range digital ya. Full range digital itu seperti biasa suatu fitur ya yang disematkan di dalam sebuah prosesor ya. Kebanyakan prosesor ya seperti itu, memproses signal digital. Dan untuk Masway ini juga bisa memproses signal digital dari optical input ya. Jadi emang benar-benar signal yang dari optical juga lossnya juga emang sangat-sangat rendah. Kemudian yang kedua itu ada all channel bridgeable ya. Jadi semua channel dari Masway M12 ini bisa kita bridge ya, mau dari amplifier yang sebanyak 12 channelnya maupun dari low output yang di bagian channel 13 sampai channel 16 itu semua bisa di bridge. Tapi untuk channel 13 sampai 16 itu khusus untuk kalian yang ingin menggunakan amplifier eksternal ya. Jadi untuk amplifier internal dari Masway ini tuh dari channel 1 sampai channel 12 itu semua bisa di bridge ya. Oke, kemudian di sini ada EPS, Error Protection System ya. Ini gunanya untuk jika kalian mempunyai mobil-mobil yang tidak bisa kalian ganti head unitnya ya, seperti mobil-mobil Eropa ya, tentu kalian akan menggunakan high input ya. High input itu yang kita gunakan untuk mengambil signal output dari head unit standar untuk kita gunakan sebagai signal input ke Masway M12 ini. Jadi EPS ini berfungsi untuk menjaga signal input itu jika agar tidak terjadi error terhadap sistem dari audio standar dari mobil yang kalian punya ya. Oke, jadi fitur berikutnya yang ada di sini yaitu HD audio 96 kHz ya. Seperti yang kalian tahu, kalau HD audio 96 kHz itu bisa dibilang prosesor ini udah termasuk cukup high res ya, atau bisa dibilang high res karena udah mencapai resolusi 96 kHz ya. Untuk resolusi 96 kHz ini setahu gue bakal bisa didapatkan jika kalian menggunakan optical input dari Masway M12 ini ya. Kemudian untuk jika kalian yang hanya menggunakan high input ataupun low input dari Masway M12 ini, bukan bilang nggak bakal bisa high res, tapi suaranya bisa tetap oke ya. Cuma emang lossnya tetap tentu tidak sebaik optical input. Cuma untuk optical input pun tentu ada head unit tertentu yang bisa menggunakan optical input ya. Jadi walaupun kita menggunakan high input ataupun low input dari Masway M12 ini, suaranya tetap bakal bisa bagus. Karena apa? Karena chipset bawaan dari Masway M12 ini juga udah menggunakan chipset Burr Brown ya. Mungkin bisa kalian lihat review kita di video yang ini ya. Untuk Masway M12 ya, chipset bawaan dari Masway M6 udah Burr Brown, dan untuk M12 ini juga udah menggunakan Burr Brown ya. Dan kalau nggak salah yang satunya lagi itu analog device kalau nggak salah. Nanti kalian bisa lihat sendiri di spesifikasinya ya. Dan ini juga menggunakan dual chip ya. Jadi emang karena Masway M12 ini sendiri pun mempunyai channel yang sangat banyak, tentu chipsetnya juga makin banyak ya. Oke, kemudian kita di sini ada Start Stop Ready ya. Start Stop Ready itu fungsinya untuk jika kalian tidak menggunakan audio yang kalian punya ini, maksudnya jika kalian menyalakan mesin dan kalian lagi nyetir terus kalian nggak menyalakan audionya, audio yang nggak nyala, jadi nggak ada lagu sama sekali. Jadi nanti si Masway ini bakal ngedetect kalau nggak ada signal yang masuk ke dalam si Masway-nya ini. Masway-nya akan otomatis untuk men-turn off sistem audio mobil kalian. Jadi untuk menghemat daya ya, agar tidak nyala terus-terusan. Dan begitu kalian mengaktifkan lagi atau menyalakan lagi audionya, kalian kasih lagu di player kalian ya,
otomatis ini bakal turn on lagi si Masway ini. Jadi benar-benar ini adalah fitur untuk efisiensi dari Masway sendiri. Kemudian di sini ada auto turn on. Ya, auto turn on seperti yang kalian tahu itu banyak terdapat di berbagai macam prosesor-prosesor zaman sekarang ya, karena auto turn on itu bisa kalian gunakan melalui remote input ya, dari entah dari head unit aftermarket yang kalian gunakan, ataupun kalian juga bisa mengambil dari strum ACC bawaan mobil jika head unit bawaan mobil kalian itu nggak ada remote output. Oke, fitur berikutnya yaitu adalah high level input ya. Seperti kalian tahu kalau high level input itu tentu banyak udah ada di prosesor-prosesor zaman sekarang ya. Rata-rata semua sudah mempunyai high level input ya. Mulai dari prosesor yang murah yang 1 jutaan sampai yang kelas Masway ini ya, untuk harganya sendiri sih udah di atas 20 jutaan ya. Untuk high level input ini tentu yang membedakan dengan prosesor-prosesor yang lainnya, high level input dari si Masway ini udah mengakomodasi high level input 8 sampai 24 volt. Kemudian untuk high level inputnya sendiri itu sudah sampai 12 channel. Tentu beda dengan high level input dari prosesor-prosesor yang biasa ya, seperti yang prosesor 1 jutaan sampai 5 jutaan pun itu biasa high level inputnya cuma 4 channel ya. Untuk Masway ini khusus udah 12 channel ya. Jadi kalau konfigurasi buat mobil-mobil yang emang output channel dari mobilnya sendiri itu udah banyak, seperti mobil-mobil yang udah menggunakan amplifier dan mempunyai output channel yang banyak banget seperti center buat rear speaker, side speaker maupun front udah two way, itu bener-bener bisa dihandle sama high level input ini ya, bener karena udah sangat banyak banget high level input dari si Masway ini ya. Oh ya, untuk high level input ini juga seperti yang tadi gue udah bilang di fitur sebelumnya, itu kalau high level inputnya ini udah ada EPS-nya, jadi ada error protection system buat mobil-mobil kalian yang mungkin mobil-mobil yang agak ribet ya, contoh mobil Eropa itu udah ada error protection systemnya. Jika terjadi error, si Masway ini akan melakukan protection. Oke, untuk fitur berikutnya kita ada sound quality ya. Seperti kalian tahu, emang prosesor ini diciptakan untuk buat kalian yang ingin mendapatkan sound quality yang sangat baik ya. Karena emang dari chipsetnya, dari dia punya channel konfigurasinya, terus dia punya output amplifiernya, dari dia punya chipsetnya, itu semua chipset yang emang untuk mengedepankan kualitas dari suara yang dihasilkan ya. Kemudian di sini ada fitur digital signal processor, tentu ini adalah DSP. Oke guys, langsung aja kita unboxing DSP amplifier Masway M12 ini. Jadi emang ini adalah DSP amplifier yang cukup mahal ya buat DSP amplifier yang ada di pasaran ya, dan termasuk DSP amplifier dengan price range di atas 20 juta. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang ada di dalam box DSP amplifier Masway M12 ini. Langsung aja kita buka. Oke, seperti biasa Masway kualitas packagingnya ini sangat oke banget ya. Ya, di depan sendiri ada ini tulisannya Masway created for you ya, M12. Oke, kita simpan di sini, dan di sini juga ada ya. Ini ada tulisan ya, pas kita buka udah ada Masway created for you. Oke. Kemudian di sini ada manual book ya. Di sini bisa kalian baca-baca sendiri ya. Jangan lupa sebelum instalasi kalian baca-baca dulu manual booknya biar kalian tahu jika ada troubleshooting atau apa. Dan untuk fitur-fiturnya juga kalian tahu. Konfigurasi sistemnya pun kalian bisa tahu dari manual book ini. Jadi jangan dibuang. Oke. Kemudian ini ada busa ya, busa pelindung agar DSP amplifiernya ini tetap terjaga dan gak lecet. Oke, langsung aja kita lihat apalagi dalamnya. Oke, di sini kita ada satu buah box lagi. Oke, di sini ada satu buah box. Ini berisi fuse dan baut-baut buat mounting ya. Kemudian di sini kita ada ya soket output, soket high input, dan soket remote ya. Jadi di sini ada semua ya. Dan udah ada tertera semua ini tulisannya ya, output, input segala macam. Dan di sini ada juga satu buah kabel USB untuk tuning ya. Jadi ini nanti bakal kalian butuhin buat tuning. Oke, kita langsung aja lihat barangnya. Oke, ini adalah Masway M12 ya. Oke, langsung aja kalian lihat sini ya.
Ini dia. Oke, ukurannya dibilang cukup besar banget, nggak terlalu besar banget juga ya. Ini masih cukup untuk kita tempatkan di bawah jok seperti amplifier pada umumnya, dan build quality-nya ini benar-benar oke banget ya. Jadi Masway M12 ini tentu kurang lebih bodinya itu mirip-mirip sama DSP amplifier Masway yang lainnya ya. Benar-benar berbahan aluminium. Ini benar-benar rigid banget ya. Bahannya oke banget dan heat dissipation-nya juga oke banget. Jadi emang gue demen juga ya pakai Masway ini karena emang selain fiturnya oke, dia punya suaranya bagus dan durability-nya tuh oke banget. Jadi benar kuat banget ya nih barang. Oke guys, jadi mulai kita dari bagian sini ya. Di sini kita ada USB input. Jadi ini digunakan untuk jika kalian ingin menggunakan Bluetooth dongle bawaan dari Masway ya, itu terjual terpisah. Itu ada Bluetooth BTS HD. Jadi Bluetooth itu bisa mengakomodasi aptX HD ya. Jadi Bluetooth yang termasuk yang tertinggi ya untuk level di zaman sekarang ya. Itu Bluetoothnya udah terbilang cukup high res ya. Kemudian di sini ada juga USB ya. Ini panel terminal untuk kabel USB yang tadi ya, kabel USB yang tadi untuk kita melakukan tuning suara. Oke, kemudian di sini ada port DRC. Ini untuk kalian yang ingin menggunakan remote control bawaan dari Masway. Jadi itu juga terjual terpisah untuk kalian yang ingin mengganti-ganti settingan ataupun merubah input. Misalnya kalian menggunakan input yang lainnya atau ingin mengatur volume, kalian bisa dari sini. Oke, kemudian kita di sini ada optical input ya. Seperti yang tadi gue udah bilang, kalau optical input ini fungsinya untuk kalian yang ingin menggunakan kabel optik ya. Jadi ini untuk mendapatkan resolusi yang tertinggi dari Masway ini ya. Kita bisa menggunakan optical input ini. Tapi ini juga harus didukung dengan player yang bisa optical output. Oke, di sini ada input sensitivity ya. Ini semacam gain lah. Jadi di bagian aux input dari channel 1 sampai 6 maupun channel 7 sampai 12 itu ada input sensitivity-nya sendiri. Oke. Kemudian kita lihat di bagian sini ada line input ya. Ini ada yang bagian aux. Di sini juga ada yang channel 1 sampai 6 buat input ya. Kemudian di sini ada juga line output ya. Di sini ada 13, 14, 15, 16 ya. Ini berfungsi untuk output ya ke amplifier eksternal, misalnya amplifier subwoofer atau amplifier lainnya. Kemudian di sini ada remote in dan remote out ya. Jadi ini berfungsi jika kalian menggunakan head unit yang ada remote outputnya ya. Maka akan masuk ke remote in ini untuk kita turn on Masway ini melalui remote input ya, dan remote output sendiri untuk kalian yang mempunyai amplifier tambahan ya. Jadi Masway ini akan mengaktifkan amplifier tambahan itu melalui port remote output ini. Kemudian di sini ada high level input yang tadi gue udah bilang kalau high level input ini dengan fitur EPS ya, udah 12 channel juga dan sekitar 8 sampai 24 volt RMS dia punya outputnya. Itu udah sangat oke banget ya, dan sangat fleksibel buat kalian yang mempunyai sistem standar dari audio kalian tuh yang udah cukup kompleks ya. Oke, ini kita geser sedikit. Kemudian di sini ada speaker output ya. Yang tadi gue udah bilang juga kalau speaker output dari si Masway M12 ini ada sebanyak 12 channel ya. Jadi 12 channel kali 85 watt ya. Bener-bener termasuk cukup besar ya output dari Masway M12 ini. Tenaganya ini udah oke banget buat mengakomodir sistem yang akan kita upgrade di mobil kalian. Oke, di sini juga ada fuse ya. Fuse-nya ada 40 ampere 2 biji, jadi estimasi sekitar 80 ampere untuk maksimal input ke dalam Masway ini ya, sekitar. Jadi kalau misalnya 80 ampere di 12 volt itu udah sekitar 960 watt ya. Kalau di 12 volt, kalau misalnya di 14 volt kalian bisa hitung sendiri udah pasti di atas 1000-an ya. Kemudian untuk ini ada terminal ya, strom dan ground ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya. Dan kemudian untuk fitur dari softwarenya dari Masway M12 ini nanti kalian bisa lihat sendiri di video kita yang Masway M6. Jadi kalian bisa lihat user interface dari Masway itu sendiri ya. Hanya bedanya untuk yang M12 sendiri tentu ada 16 channel ya.
dari user interface-nya. Jadi secara user interface, penempatan posisi user interface dari software sendiri itu kurang lebih mirip-mirip aja. Cuma bedanya yang M12 ini mempunyai channel yang lebih banyak, dan untuk cara penggunaan softwarenya bisa kalian lihat langsung di video yang MASWE M6. Oke, kira-kira demikian info kita untuk DSP amplifier MASWE M12 ini. Jika kalian punya pertanyaan, kalian jangan lupa kalian bisa langsung komen di bawah video ini. Dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel kita, dan jangan lupa kalian juga bisa like video ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung kontak kita melalui WhatsApp kita yang ada di bawah video ini, dan juga kita juga cukup aktif di Instagram. Kalian bisa follow IG kita di progressive_autosound. Kira-kira demikian review kita dari MASWE M12 ini, and see you on the next review.